Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Muna, NIM 251711124. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG Darajat 1 di UIN Dato Karama Palu. Untuk prodi fikih. Hari ini tanggal 9 Mei 2025 saya akan membuat video pembelajaran untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Muna, NIM 251711124. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG Darajat 1 di UIN Dato Karama Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semuanya. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Sudah sarapan semuanya. Pantesan suaranya kos semua. Semoga semangat terus ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Seperti biasa dipimpin sama ketua kelasnya. Mbak Sony ya, dipimpin. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum mulai pelajaran, coba cek dulu kerapian kalian, kebersihan. Kebetulan ini hari Jumat, salah satu amalan dari Jumat adalah memotong kuku. Coba guru mau cek kukunya, siapa yang belum dipotong? Dulu juga Rehan, nanti pulang ke rumah langsung dipotong. Sony, Naim, yang masih di luar bajunya silakan dimasukkan. Sudah rapi, sudah siap. Coba sekarang dikeluarkan alat tulisnya. Bukunya apa? Sekarang pelajarinya apa? Fikih. Hari ini kita belajar fikih tentang pinjam meminjam. Ada yang tidak pernah meminjam? Semua pernah meminjam? Pernah. Apa yang dipinjam? Barang. Apalagi? Selain barang, uang. Pinjam uang. Sudah pernah melakukan pinjam meminjam? Berarti tahu nggak pinjam itu apa? Tahu apa itu pinjam? Silakan coba diperhatikan sambil dicatat poin-poin pentingnya ya. Pinjam meminjam dalam istilah fikih disebut aliyah. Aliyah berasal dari bahasa Arab yang artinya pinjaman. Penulisnya nanti saja, nanti didengarkan dulu, diperhatikan dulu. Pinjam meminjam menurut istilah syara adalah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya secara utuh tepat pada waktunya. Berarti meminjam itu sama saja dengan mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan juga harus yang bermanfaat. Contohnya alat tulis. Kamu nggak bawa pensil, berarti pinjamkan pensil temannya. Kamu gunakan, itu berarti kamu kan memanfaatkan pensil tersebut kan? Itu artinya kamu mengambil manfaat dari barang yang kamu pinjam. Nah, setelah dipinjam harus dikembalikan sesuai waktunya. Misalnya, hei aku pinjam pensilnya, nanti setelah pelajaran langsung tak kembalikan. Kamu sudah bilang kayak gitu, ya setelah selesai harus kamu kembalikan, nggak malah masuk kantong sendiri, terus dibawa pulang ya. Lanjut. Hukum pinjam meminjam. Hukum pinjam meminjam yang pertama adalah mubah. Mubah itu apa? Boleh. Artinya boleh itu merupakan hukum asal pinjam meminjam. Hukum aslinya itu mubah atau boleh. Kemudian ada hukum yang lain, ada sunnah. Artinya pinjam meminjam yang dilakukan merupakan suatu kebutuhan akan adanya lantaran dirinya tidak punya. Contoh tadi kamu mau menulis itu kan kebutuhan kamu ketika pelajaran. Kok nggak punya pulpen, nggak punya pensil, ya pinjam punya temannya. Itu hukum pinjam meminjamnya sunnah.
Dan misalnya ada keluarga yang sedang sakit parah, harus dibawa ke rumah sakit. Kalau tidak dibawa ke rumah sakit bisa semakin parah. Tapi kamu nggak punya kendaraan untuk membawa keluarga tersebut, mungkin adik kamu atau siapanya. Terus bapak kamu pinjam mobil atau kendaraan punya tetanggamu untuk membawa keluarga yang sedang sakit tersebut. Nah, itu berarti hukumnya wajib, karena kalau tidak dibawa ke rumah sakit kan berbahaya, merugikan diri sendiri. Yang keempat ada hukum pinjam meminjam, yaitu makruh. Artinya jika pinjam meminjam berdampak pada hal yang makruh, kamu meminjam sesuatu tapi dampak dari pinjam meminjam tersebut menjadi makruh. Contohnya siapa yang tahu? Makruh itu apa sih? Makruh itu apa? Juga boleh. Sunnah kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Kalau wajib harus dilakukan. Kalau makruh tidak dilakukan tidak dapat pahala, itu makruh. Jadi contoh pinjam yang tidak dilakukan tidak membuat kebaikan itu apa? Contohnya coba. Contoh pinjam yang makruh. Contoh pinjam yang makruh. Ada yang mau meminjam HP untuk apa? Meminjam HP untuk main game. Meminjam HP untuk main game. Iya, betul sekali. Pinjam HP kok untuk main game. Kan tidak ada manfaatnya. Harus meminjam itu yang ada manfaatnya. Selain itu apa coba? Pinjam pulpen tapi tidak digunakan untuk menulis, malah digunakan untuk menggambar di tangan, di TV. Itu kan tidak manfaat. Terus yang terakhir ada haram. Pinjam tapi haram. Artinya pinjam yang digunakan untuk kemaksiatan atau untuk berbuat jahat. Pinjam mungkin pisau punya tetangganya tapi digunakan untuk mengambil tanaman milik orang lain tanpa izin. Berarti sambung maling. Itu kan boleh, haram. Berarti pinjamnya itu haram. Atau kamu pinjam uang sama temanmu tapi untuk membeli minuman keras, itu menjadi haram. Jadi hukum pinjam ada berapa? Ada 5. Yang pertama Sunnah, wajib, makruh, haram. paham ke sini? Sudah. Kita lanjutkan ke rukun dan syarat pinjam meminjam. Rukun dan syarat pinjam meminjam yang pertama adanya mu'ir. Mu'ir itu orang yang meminjami. Pinjam kan dua arah. Harus ada orang yang meminjami. Dan harus meminjami berarti kan nggak ada. Terus ini kan nggak bisa dilakukan kan? Berarti harus ada mu'ir. Yang kedua adanya musta'ir, orang yang meminjam. Yang meminjami ada, tapi tidak ada orang yang meminjam, tidak akan terjadi pinjam meminjam. Ya enggak? Ya. Terus yang ketiga adanya musta'ar, barang yang dipinjam juga harus ada. Masa ada orang yang mau meminjam, ada orang yang akan dipinjami, tapi tidak ada barangnya. Terus yang mau dipinjam apa? Bisa terjadi pinjam meminjam apa tidak? Tidak. Nah, yang keempat adanya perjanjian waktu pengembalian. Kalau sudah ada yang meminjam, ada yang meminjamkan, ada barang, juga harus ada perjanjian waktu kapan harus atau kapan akan mengembalikan barang tersebut. Yang terakhir ada ijab dan qabul, ucapan suka dan rela atas barang yang dipinjam. Dua-duanya sama-sama suka rela atas barang tersebut. Misalnya Tiko mau pinjam sepedanya Said, Tikonya suka dengan sepedanya Said meminjamkannya juga suka rela, tidak dengan paksaan. Itu rukun dan syarat pinjam meminjam. Lanjut, tanggung jawab dalam pinjam meminjam. Ada yang pertama menyerahkan atau memberikan benda yang
harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab, jangan dirusak atau pinjam punya temannya. Harus dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat. Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada padanya. Jadi selama kamu meminjam barang, termasuk misalnya sepeda, tujuan pinjamnya sepedanya Rehan, selama tujuan masih pinjam sepedanya Rehan, tanggung jawabnya ada pada tujuan. Kalau hilang itu berarti tujuan yang nanggung, kalau rusak ya tujuan yang nanggung. Memanfaatkan barang sesuai dengan perjanjian tanpa merusaknya, tidak boleh merusak. Nah, ketika pinjam apapun itu tidak boleh merusak. Yang kelima, tidak meminjamkan barang pinjaman pada orang lain kecuali mendapat izin dari pemilik barang. Tadi tujuan pinjam punya Rehan sepedanya. Kemudian si Sony mau pinjam, tujuan aku pinjam sepedanya dong, terus kasih pinjam sama tujuan, boleh apa enggak? Padahal itu kan sepedanya Rehan, tapi langsung dikasihkan ke Sony, dipinjamkan ke Sony, boleh apa tidak? Tidak boleh, karena itu kan barang pinjaman. Apabila barang rusak, peminjam wajib memperbaiki atau menggantinya. Sudah jelas. Nomor 7, apabila barang pinjaman memerlukan ongkos angkutan atau biaya perawatan, maka biaya tersebut ditanggung oleh peminjam. Misalnya pinjam kendaraan dari daerah lain, kan bawanya ke sini harus dibawa angkutan, mungkin ditumpahin mobil bola atau apa, itu kan ongkosnya berarti tanggung jawab orang yang meminjam. Yang terakhir, pinjaman yang disertai jaminan waktu mengembalikan barang harus membayarnya. Berarti harus dibayar. Misalnya pinjaman yang disertai jaminan waktu, biasanya ini pinjam ke bank gitu ya, pinjam uang, tapi kita memberikan mungkin sertifikat atau apa tersebut. Kemudian setelah lunas baru barang tersebut punya kita bisa. Nanti salah satu kelompok maju untuk presentasi tugasnya. Kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini, baru selesai ya. Nomor 1 coba maju untuk presentasi tugasnya. Bisa diwakili satu anak ya. Nanti kelompok yang lain juga gantian, langsung satu-satu perwakilan satu anak.
bisa fokus.